Berdiri agak tenang, duduk dengan tenang, bagus. Untuk duduk dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh, pilih sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran Masjid Al-Huda, Desa Kalimas, Kecamatan Randu Dongkal, merawat keumatan dan kebangsaan dalam bingkai nasionalisme. Bapak Ibu warga masyarakat Randu Dongkal rahimakumullah. Tuku sandal bakule perawan, perawane ayu bokongnya lemu. Hai jamaah Randu Dongkal yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, silakan duduk dengan tenang. Banser duduk juga nggak apa-apa, nggak harus berdiri. Ingatlah, mereka datang ingin melihat wajahku, tidak ingin melihat bokongmu. Ibu-ibu agak mundur dikit nggak apa-apa, Bu, nyuwun saya. Nah, kan saja teman. Drama. Minum kopi di tengah ladang. Di tengah ladang ada kali. Wahai Bupati, pantesan jalannya berlubang, uangnya dikorupsi. Saya sudah ngomong tentang jalan berlubang, saya minta untuk didandani sudah setahun yang lalu. Kalau Bapak ingat, saya pengajian, saya sampaikan, itulah bedanya Jakarta dengan Pemalang. Pemalang banyak jalan berlubang, sementara Jakarta banyak lubang berjalan. Tapi kita syukuri malam hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah di tempat yang begitu sempit, sehingga berdesak-desakan, tapi yakinlah semangat Bapak Ibu insya Allah menjadi wasilah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, hanya orang yang baik yang mau bertemu dengan orang yang baik di tempat yang baik, insya Allah selesai acara semuanya menjadi baik. Yang namanya minyak itu tidak mungkin bisa bersatu dengan air. Walaupun ditaruh di gelas yang sama, tetap saja dia akan berpisah antara minyak dengan air. Demikian juga keburukan dengan kebatilan, tidak mungkin menjadi satu. Yang hak tetaplah hak, dan yang batil tetaplah batil. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Maka dikatakan oleh Nabi, al halalu bayyinun
wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Yang halal akan membawa kebaikan, yang haram akan membawa keburukan. Anda jadi pegawai, jadi polisi, jadi pegawai negeri, jadi lurah, selama mendapatkan yang halal, selamat. Tetapi Anda jadi pejabat mendapatkan sesuatu yang tidak halal, pasti tidak selamat. Contoh nih, bupati. Saya itu dari dulu Pak mengkritik pejabat-pejabat di daerah yang macam-macam. Makanya ketika saya naik mobil, supir saya bilang, Abah, ini jalannya rusak, yang rusak itu truk, yang rusak itu mobil-mobil besar. Saya jawab, Anda salah. Yang rusak jalan itu bukan truk, yang rusak jalan itu bukan tronton, tapi yang rusak jalan itu mobil mewah. Kenapa? Karena uang yang seharusnya dibuat untuk membangun jalan dikorupsi untuk beli mobil mewah. Maka tak lihat ini, orang subro. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak boleh kita berhenti untuk menjadi orang baik. Sampai di sahabat Utsman, beliau ketika ditanya makna hijrah, apa itu hijrah? Beliau mengatakan, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Yang namanya hijrah itu apa? Orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Makanya jadi pejabat itu harus menerangkan, bukan menggelapkan. Betul? Yang namanya pejabat harus menerangi, orang menerangi. Itulah bedanya wong lanang karo tiang listrik. Lah tiang listrik niku madani, wong lanang metengi. Yang cengengnya sama bila sama tadi. Pak Lurah nih, oh Pak Jimber ngomong terlalu udah Pak Lurah. Ini soundnya tadi pakai settingan yang awal tadi loh Mas. Tadi udah bagus banget, gak usah dulu adik. Mana tukang soundnya? Wih, tukang sound. Mau pertama aku pas salamu enak, tuh tanganmu gratis wah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka apa? Hidup itu kan pilihannya cuma dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah dinamis, yang kedua statis. Kalau Anda belajar kitab Alfiyah, di situ disebutkan wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Yang namanya isim itu cuma ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Dan yang perlu diingat, zaman setiap saat selalu berubah. Tantangan zaman semakin kuat, tantangan zaman semakin banyak, hidup semakin banyak rintangan, semakin banyak cobaan. Kenapa cobaan itu banyak? Karena kalau sedikit namanya cobain. Kenapa hidup penuh rintangan? Karena kalau banyak rantangan namanya prasmanan, kalau banyak saweran namanya dangdutan, kalau banyak cucian namanya laundry. Makanya hidup ini pasti banyak cobaan dan ujian. Bukankah kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Bagaimanapun Bapak Ibu, emas tetap berbeda yang asli dengan yang imitasi. Maka kemudian apa? Di mana posisi kita? Jadilah yang asli. Itulah kenapa Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Maka nyuwun sewu, dadi lurah yo dadi lurah sing apik. Dadi polisi yo dadi polisi sing apik. Dadi camat yo dadi camat sing apik. Betul? Dadi lurah sing apik. Tak kandhani Pak Lurah, di mana-mana ada lurah ditangkap polisi, itu penyakitnya cuma satu, nopo? Nguntal dana desa. Maka jenengan tak dungake muga-muga orang nguntal dana desa. Kalau kemudian Allah itu sudah berkehendak, Allah gampang mengangkat derajatnya orang biasa menjadi mulia. Yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi orang hormat dan mulia.
Tapi kalau Allah sudah berkehendak, Allah sangat mungkin menjatuhkan dan menghinakan orang yang punya pangkat dan kuasa. Coba bulan ini kita dipertontonkan dengan dua keadaan. Yang pertama, anak kecil, pengamen dari Banyuwangi. Namanya siapa? Farel Prayoga. Tanpa diduga, tanpa disangka, tanpa dinyana, diundang presiden ke istana. Hanya dalam waktu 5 menit, orang se-Indonesia nonton Farel Prayoga. Dan apa yang terjadi? Allah mengangkat derajatnya. Tapi di satu sisi, ada orang yang punya kuasa, punya pangkat, punya jabat, bintang 2. Begitu Allah mengendaki, hancur sehancur-hancurnya, dipecat dengan tidak hormat. Kebetulan ketua komite sidang etiknya sahabat saya, Pak Kombes Komjen Ahmad Dawiri. Orang yang punya pangkat kuasa bintang 2 punya segalanya, seolah-olah dia punya segalanya. Allah hinakan sehina-hinanya. Milo Pak Kapolsek, mendingan pangkatmu AKP tapi selamat daripada bintang 2 gaweane materi wong. Betul? Makanya dinikmati saja Pak Kapolsek. Kalau saya terlalu cepat, uang niku lah terlalu cepat, biasanya tibone yo cepat. Nggih napa mboten? Nggih ora ngomong rasa terlalu dhuwur, ndak cangkemmu kesamplok pesawat. Jadi biasa-biasa mawon. Tapi mohon maaf, kita sebagai penonton Bapak Ibu, tolong komentar yang fair. Saya kemarin malu lihat TikTok, ada polisi olahraga pagi-pagi berombongan. Bapak-bapak di pinggir jalan teriak-teriak, sambu, sambu, sambu. Kasihan, wong tidak semua orang seperti Sambo. Itu kan oknum. Masih banyak polisi yang bagus. Saya punya banyak kawan-kawan jenderal yang bagus. Saya punya teman polisi yang bagus. Kalau Pak Kapolsek pangkatnya apa Pak Kapolsek? AKP, Ajun Komisaris Polisi. Gus Miftah AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi. Tenang aku dan. Maka kemudian kita diingatkan oleh Allah dalam surat Ali Imran. Napa Bapak Ibu? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah memberikan kuasa kepada siapa yang dikehendaki dan Allah akan mencabut kuasa bagi siapapun yang Allah kehendaki. Coba kita lihat cerita sejarah bagaimana orang miskin menjadi kaya. Contohnya siapa? Sa'labah, sahabat Nabi. Miskin jadi kaya. Tapi kalau Anda jadi orang kaya macam-macam, ingat dalam sejarah juga ada cerita orang kaya jatuh terhina. Siapa? Qarun. Anda hari ini yang merasa menjadi orang kecil, santai mawon Bu. Dulu ada orang biasa menjadi raja. Siapa? Daud. Tapi kalau Anda hari ini punya kuasa, Anda sombong. Dulu juga ada orang yang berkuasa jatuh hina. Siapa? Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting, gak punya suami, gak punya pacar, gak punya pasangan, hamil. Siapa? Maryam. Hamil atas kuasa Allah. Tapi saya pesan sama ibu-ibu Radu Dungkal, please anakmu jangan ikut-ikutan Maryam. Kok malah ngomong baru Pak Camat, Pak Camat, anakku kayak Maryam. Lah, ini ku diuntal, codot. Coba Mas, yang soalnya ke arah sana sama ke arah sana itu suaranya kurang pas. Jadi masuknya ke telinga itu kurang kurang nyaman. Coba didadani dulu. Tak dungake sonmu dadi son sing paling gede. Sak RT. Iki wong nang arep dhewe kaosan biru lemune ya. Sawak kok weteng kabeh kuwi. Kemayu nih, ketemu aku malah kan aku jadi gimana? Ampun teman-teman, tangan pulau bundeng lan saplas, mau pulau ngaji teng kendalku dicoba kari jamaah, nyakar, ngewel, jetot,
bokong ditarik, rambut dijambak. Ono wong wedok moro-moro nek kalau kula ndemok susu set. Arep tak bales wedok, lah jenenge kan. Karena janda-janda itu gemes melihat aku. Paham. Tahu Bu? Emang ya kurang ajar toh. Iki karo kiai gemes iki piye to yu. Napa Bu? Oh niki dirondo kabeh ya Allah. Ternyata aku dikepung janda. Tapi janda yang di atas sudah expired. Sudah tua-tua. Moga-moga para janda sampai bunga nggih. Dolan ning sawah adus ning kali. Kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing njaluk dirabi. Ya tapi aku kalau sama janda tua kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Aja amat kita tengok juga gede-gede. Kayak aku ini loh. Ono penelitian ke rumah sakit Yogyo, wong lanang wetenge gede biasanya manune cilik lah. Pengalaman matamu pengalaman ya. Malah batin jangan-jangan Pak Taman manune cilik kurang ajar. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan semangat ngopi dia Pak Taman nggih. Pak Taman nonton ngopi? Oh, mau siji. Kopi ini Pak Taman maklum panitiane kiri Pak Taman. Bismillah. Subhanallah, sangit, pahit. Nyala gitu kowe. Sing duwene rondone sing nangkap sing lanang. Oh, tangan copet iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya berusahalah walaupun kita belum baik, berusahalah untuk menjadi baik. Soalnya barang niku yen apik mesti regane larang. Sepentok delok mawon. Mobil api regane larang Pak Lurah. Motor api regane larang. Ayo, lah tuku jeruk sing api apa jeruk sing elek? Sing api. Aku nek jeruk tanganmu ngene-ngene iki ngopo? Ini ada anggur, ada apel, mbak-mbak, ibu-ibu pilih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Ya. Bisa payah ini. Mana kiai payah ini. Ini mesti bojone cepat mati wong iki. Lah kepiye karo kiai ngayal apa meneh karo bojone Pak? Masyaallah. Napa jenengan ngeser wong beli kula? Iya. Mbah sinten namine? Haji Husain. Umure pinten Pak Haji? 92, Masya Allah. Wow. Tasih ada bojo? Wah. Tasihnya kene. Tangan, ini tasih. Tasihnya kan tasih. Subhanallah, kalau bilang dulu umurnya dawa, ahli ibadah, wonten iki kula ngiri. Dongake Gus Miftah panjang umur kaya Pak Husain nggih. Tasih saged daging mendo. Sate ta saged. Tasih. Lak loro mangan sate mari. Memang bener, sate itu tidak ada efek samping, tapi efek depan. Kowe ora paham wong ngono kae. Nek kidul napa lor lho. Kulon. Kulon ada pun diri, Pak. Mboten kulon ada kulon niki. Mriko lak kula nggih mriko kulon, mriko lor, mriko kidul, mriko wetan. Terus nggih. Iki sing mendas kok pendasmu. Soale kula seminggu kurang turu, Pak. Wonten mung sak jam, 12 ngaji. Kula pun 10 dina ora mulih. Niki besok 12 teng Sragen, langsung teng Sumatera Selatan Palembang, 12 teng Lampung nembe mantuk tanggal 1. Mula-mula 15 dina nembe mulih. Mula nyuwun sewu urip kula niku napa-napa turah, tapi kula jarang ketemu kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Soale krotone ning omah. Sementara awet rahasia mudane Pak Haji Husain ternyata sering ketemu kroto.
Napa niku Groto? Akan mangan. Mula mengke dalu ibu-ibu kondur ketemu bojone tawani, "Pak, punapa dalu menika ngersake dahar Groto?" Ngono Pak Kapolsek. Jadi uripmu rasa paneng. Ya di polisi, ngaji, ngono Pak Kapolsek. Menurutku selamat Pak Kapolsek. Aturake mulai pengajian insyaallah kompole mudhun. Amin. Amin Pak Kapolsek. Amin. Kowe kudu ngamin ke senajan ora melu urun ya ora apa-apa Pak Kapolsek. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, farraqat bainal haqqi wal batil. Senajan to awake dhewe niki urung api, nyuwun sewu berusahalah menjadi orang yang baik. Baik dalam persoalan kebangsaan sesuai tema kita malam hari ini, maupun dalam persoalan keagamaan. Contoh, bagaimana kemudian hari ini bangsa Indonesia itu diprank? Kali sinten Pak? Dengan orang yang tidak menyetujui bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sinten sing kula maksud? Abu Bakar Ba'asyir. Beberapa waktu yang lalu Abu Bakar Ba'asyir mengatakan mengakui Pancasila, tapi ternyata belum sempat seminggu nyuwun sewu sudah memprovokasi jamaahnya mempersoalkan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan berharap menggantikan Pancasila dengan sistem khilafah. Kula ki batin, wong tua wis meh mati dadak aneh-aneh. Loh, niki nyuwun sewu, mboten kok kula mboten sopan mboten. Lah wong tuwane umpama niku ulama ya kula hormati, tapi saya tidak setuju dengan otak dan pikirannya yang tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi dan NKRI sebagai bentuk negara. Niki mun mulai Pak, memprovokasi pengikutnya untuk melawan negara. Tidak mau menghormati merah putih. Tidak mau mengakui Pancasila sebagai ideologi. Ini pikiran-pikiran sesat dan menyesatkan. Mila kula seneng sanggon-gon pengajian merah putih jejer bareng bendera Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena selama ini yang paling konsisten mengawal NKRI adalah Nahdlatul Ulama. Mila sing nganggo PJNO tak dongake mlebu surga. Amin. Oh Pak Lurah. Sing nganggo PJNO mlebu surga. Amin. Pecine. Oh iki yo ada ansor iki. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita hidup di satu negara Bapak Ibu. Ini hari ini satu negara salah satu macannya ASEAN itu Indonesia. Kalau ini gambaran supaya kita bersyukur dan menjaga Indonesia. Malaysia 10 tahun yang lalu itu lebih kaya dibandingkan Indonesia. Anda tahu hari ini Malaysia bangkrut Pak Camat, nggak kuat bayar utang. Mereka utangnya banyak, jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia. Indonesia padha duwe utang, tetapi masih mampu untuk membayar. Sing cilaka niku duwe utang ora kuat bayar. Mila jenengan nyuwun sewu, saurunge ngomongke negara, urip niku digawe santai mawon. Pilihane urip jenengan iku ana loro, siji sumaker, loro kirmasu. Napa bedane? Sumaker sugih macak kere, sing nomor loro kirmasu, kere macak sugih. Kula tak takon, kira-kira wong Randundunggal anak buah Pak Lurah, niki kata sing sumaker napa kirmasu? Sugih macak kere napa kere macak sugih? Oi, jawaban. Kira-kira tiang Randundunggal kata sing sugih macak kere napa kere macak sugih? Rata-rata kere macak sugih. Gila sini panggung juga-juga gitu ini ibu luar biasa. Wongnya tua bajunya putih, tasnya pink. Bojone jenengan kok cekel-cekelan. Oh mbak. Yang menjadi persoalan itu apa? Kere macak sugih.
Kayak Pak Kapolsek kula kandhani. Wingi teng DPR Pak Kapolri dikritik gara-gara napa? Gaya hidup anggota polisi di daerah sok sugih. Dipamer-pamer ke. Pak Kapolsek tak kandhani. Kekayaan itu seperti celana dalam. Boleh dimiliki tapi nggak usah dipamerkan. Wih, rungokno kudu Gus Miftah. Kula ulangi, kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dimiliki tapi nggak usah dipamerkan. Lah jenengan pamer celana dalam kelasnya mung kaya Superman. Superman kae goblok, napa? Nganggo sempak ning jaba. Luwih goblok meneh, badane gede, awake gede, bajune es. Lah kudune awake gede bajune napa? XL. Kowe awake gede bajune S. Sing paling goblok sinten? Jenengan. Ngerti wong goblok napa mok tonton. Jadi wong murid niku lak kula luwih seneng kirmak, luwih seneng sumaker, sugih maca kiri daripada kirmasu kiri maca sugih. Kula iki dikritik, kula ngomong ngoten kali kanca-kanca Gus Kiai. Alah, Gus Miftah iki penampilannya mewah lho. Aku aja mak banding-bandingke. Umpamane Gus Miftah mau bandingke karo takmire Kiai ini Masjid Al-Huda. Endi takmire? Oh, jenengan takmir Pak. Lah, pancen rupane kaya beduk. Pak Kiai ku nih. Ya nyuwun sewu. Kula biyen dibanding-bandingke, dene Gus Miftah penampilannya mewah. Kula jawab. Soalnya napa? Jamaah yang saya hadapi berbeda dengan jamaah Pak Takmir hadapi di sini. Kula niku duwe pengajian kumpulan kanca-kanca artis Bapak Ibu. Nyuwun sewu, sing melu ngaji kula sinten? Atta Aurel, Lesti Bilar, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Deddy Corbuzier, bahkan para janda, Nikita Mirzani, Aura Kasih, Mika Salim, Selin Evangelista, dan yang paling baru idolane Pak Camat, Lucinta Luna. Umpama kula ngadepi kanca-kanca artis niku, penampilan kula kaya Mbah Mudin, Mbah Kaum Desa. Kira-kira kula dinyek napa mboten? Dinyek. Mila penampilan saya di hadapan mereka harus gagah. Karena saya punya prinsip, kalau hanya gara-gara pakaian dan atribut yang kamu gunakan, Islam dan dakwahmu dihina, maka menggunakan pakaian dan atribut mahal hukumnya wajib. Aja dipadake karo Mbak Mudine mriki. Sing mriki sing ngurus wong mati namine napa? Nah, lebih. Aja kok banding-bandingi karo lebih. Wong amplope yo beda sih. Lah wong kula ngaji ketemune silit British. Apa kuwi jenenge? Kalau kan acara-acara sing sering kula isi di Jakarta niku anten infotainment kaya selebrita, hotkiss gitu. Hot selebritis. Terus dengan RCTI niku, sing teng RCTI silet niku lho. Ada wong kok yo nonton lagi kaya ngerti lho. Pak Takmir jalan kipas, Pak Takmir buana yo. Malah dulu kipasnya goblok panitia iki. Kene lho kipasnya kita malah monggo dhewe. Kan aku sumo. Kurang ajar, tak sebuli Pak. Emangnya aku cowok apaan? Tak sebuli. Ele, kata Hadro Al-Munsidin. Mau nyanyi ya? Kalau rasakan kali 5 album ya. Merongos. Begitu ada kipas anginnya, tidak ada colokannya. Jurane harus raiku Pak, yo masuk angin raiku. Yang masuk ngipasi disentorkan raine iki.
Ngomongnya kami ini. Pada dendam dia sama aku. Masa ya merah itu bro. Angel. Oh, tenang. Kau keting aku. Kita oh mana kayak? Kita sing ngangkat kipas angin muridnya Samsudin nih. Ini, tak ajari. Kue ngaji, aku ngurus kipas angin ini. Ntar, iya orang tolaknya tolaknya matamu ya apa? Kayak ibu-ibu protes, kipas angin nutupi. Buang wes. Ibu-ibu nyuwun sewu, yang kesana soalnya pun jelas ya. Oh, ora krungu, kula sering ngerti. Lah kula ngomong kono ora respon, berarti kono ora krungu padha. Niki sing krungu namung mriki tok, Pak. Melo kula kan mau batin, kula ngomong kono ora respon. Soalnya sing kanan karo kiri niki ora krungu. Sing krungu mung mriki tok. Nggih napa mboten? Aku ora iso mau apusile. Malah ngomong ngadeg sing salah ki sono ra kiai ne, Cuk. Tapi piye sih? Mau sing ra krungu sono kok sing ngadeg kiai ne iki lho. Coba sekarang saya mau tanya, ibu-ibu lebih suka Gus di mana-mana suka yang berdiri? Aneh. Jadi kalau lagi batin kok kalau ngomong kono ora respon, itu berarti ora krungu. Sing rada cetha namung mriki tok, mriko ora cetha. Ayo dipasang ini. Gue lagi pasanginmu orang murut, rondone nyebuli aku. Wis ya, pengaruh dan son sebelah kono dia selawatan di sini ya. Ngasake lagu napa? Ngene Mas Mang iki Pak Bapak iki benar untuk bilang. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasa selawatan. Ngasake lagu napa? Jangan pikir ngombe dawet, rata pikir endase mumet. Ngombe dawet dicampur tekan daripada mumet, ayo solawatan. Yes. Aku kita takoni nih, Gus, pandangan Gus lagu Joko Tingkir gimana? Menurut saya tidak apa-apa. Gara-gara ono lagu Joko Tingkir, saiki malah wong penasaran karo Joko Tingkir. Akhirnya wong ngerti lah Joko Tingkir kuwi wali. Sadurunge ora digagas, gara-gara ono lagu Joko Tingkir wong saiki golek ngerti sapa Joko Tingkir. Mila biasa-biasa mawon. Itu kan menghina Joko Tingkir. Apa bentuknya? Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir meh ngombe dawet, degan, kopi, es teh mbok yo men. Nggih napa mboten? Yo ora apa-apa kan yo haus. Lah daripada iki aku njaluk degan diwenehi tampil goblok iki. Yo wes, ayo bareng Pak Mulai. Ya Allah, ya Allah. Kenapa Bu? Sore-sore masak rempelo ati, mak betundung ngono wong edan. Wis tak tresnani setengah mati, jebul kowe main wedokan. Ngono aja mati. Mancing undur-undur oleh 10, melayu ngalor kolore pedot. Sopo sing nandur bakal ngunduh-ngunduh ora nandur jenenge codot. Ayo selawatan Pak Camat ya. Pak Camat ngesake napa lagu Joko Tingkir nggih. Nek saiki tak ganti Pak Camat. Di sono pun niku Pak Tamir.
Desa Kalimas ngundang Gus Miftah. Ngose! Desa Kalimas ngundang Gus Miftah. Pak Camat lumayan gagah. Ono gajah adus ning belik senajan gagah manuke. Ayo berdua. Saya nggak mau malam. Ayo berdua. Ini weru ya, kan otaknya gede. Otaknya gede manuk kecil. Nah, bocah-bocah hadrah lagi beda, bocah hadrah ini. Sekoliwet lawe jelantah, sekorawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan kula nikah, pacar mawon kula dereng. Andai, gue rasa galau, biasa wae, gue malah galau. Tuku bawang kleru mrica, kebacut sayang mung dianggep. Pemalang kaline budhok sing disayang matane. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang ngersake. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae. Ono kuaci, mangan kuaci disampur bakso. Ono polisi jenenge. Ono bakso tumpake becak gara-gara sambo polisi rusak. Muga-muga Pak Polisi ini kuat nggih. Tentarane kuat, kabeh kuat. Rasa melu-melu kowe malah tak komentar. Ono polisi, nembak polisi, nembak omahe polisi, ditangkap polisi, diperiksa polisi. Sing umet ndase polisi. Untuk ngaki mawon muga kuat. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassana bismillah wa bihadi rasulillah. Ditanam di tengah kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sungguh indahnya tinggal di desa, airnya jernih luar
luar biasa, kemerdekaan berkaya kuasa, pengorbanan pahlawan bangsa, pengorbanan pahlawan bangsa. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Saka tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masuk ing Nuswantara, dadi wali dadi raja, dadi wali dadi raja. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Lebih dari Joko Tingkir, Joko Gagah sekepikir, status yatim piatu bisa sukses kerono itu, bisa sukses kerono itu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kandine ing Demak Bintara, banjur terus dadi raja. Misine nyebake agama, agama Islam, agama mulya, agama Islam, agama mulya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Joko tingkir wali masyhur, Joko tingkir raja luhur, Joko tingkir pangkate dhuwur. Muga kita ketularan makmur, muga kita ketularan makmur. Amin. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin. Sing bangga bisa meneh. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah sallu ala Nabi Muhammad. Mangan bandeng karo roti, goreng peyek neng tengah wajan. Bojo ganteng larakno ati, enak bojo elek tonggo gak doyan. Tambah elek bojo gak doyan. Sapa sing arep nguntal bojo elek?
Tapi elek napa ganteng niku kabeh anugerah. Duwe bojo ayu alhamdulillah betah ning omah. Oh, bojo elek alhamdulillah ora diungkal codot. Santai mawon. Betul Kacamat? Kacamat bojone ayu. Bocah ayu ya biasa wae. Lah rumangsa rupamu elek, belajar karo anake Nabi Adam. Nabi Adam kae lah anake ganteng malah sing wedok elek. Lah sing lanang rupane elek, sing wedok ayu. Kan bocah ayu rupane elek. Nah, to insyaallah sesuk bojomu remuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa ya bisa bisik baik? Kan mau ngaji malah pacaran kayak gini. Karena aku jadi ini. Kenapa? Berdiri. Untukmu apa sih yang enggak? Dulu meneh cerewet Pak Camat. Begitu kalau ngadep, buka kacamata nih. Sorry, mataku terlalu indah untuk dinikmati. Aku buka kacamata, rondo pingsan. Tukang syuting ada adem woi. Pon kita. Kacamata buka. Aku lungguh wis ngadep. Begitu ngadep kacamata buka. Begitu kacamata buka, sarungnya buka. Memangnya aku cowok apaan? Aku buka kacamata, rondo pingsan kan. Coba. Sallu ala Nabi Muhammad. Sesuai dengan tema kita hari ini, merawat keumatan dan kebangsaan dalam bingkai nasionalisme. Menang! Pemdes Kalimas, PPK Al-Huda, Karang Taruna Kalimas, PRNU Kalimas, PACGB Ancor Radu Dungkal, Satkodo Radu Dungkal. Kuwi nemplek kene kono urunan apa ora? Apa Bu? Aku rasa ngomong urunan ra apa, aku wis biasa. Sangone oke biasa. Lah ning Radu Dungkal istimewa, murah dinyang. Kalau cerita, tanggal 10 Juni pasti jadi Mbah Dim Yati Rois ini kalau diundang oleh Presiden Jokowi ngaji teng JCC Jakarta. Karo pas pampres, pulau diwenehi waktu 8 menit berbicara ekonomi berkah bangsa Indonesia. Ngaji 8 menit, mulai aku bisa ngoli 150 juta. Lah ning Kalimas tapi nggak masalah, ini semua saya niatkan karena cinta. Karena cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Harapan saya jalan mas. Potongnya jadi gede Pak Camat. Potongnya gede mandungnya api. Pulau Bian Pak Camat. Kursi ini Pak. Bobot Pulau Bian 108 kilo. Saat ini 73 kilo. Kalau saya nopo siji pulau mbak mangan sego. Nomor loro, pulau nopo sanggon ngombe kopi pahit. Kopi niku sing galak mboten kopi ini, tapi gula nih. Kopi pahit itu bagus untuk pencernaan Pak Samad. Kalau kopi manis itu nyuwun sewu, penyebab gula kegemukan. Dan kopi ini bagus untuk pencernaan tapi nggak bagus untuk mata. Rapernya tak siram-siram ini. Nomor telu lah kalau ngombe kopi biasanya kalau Fatihai. Lah Fatihah itu fungsinya kata Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek. Jenengan kalau kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin.
apa maneh. Mereka kan sering nyongek. Malah keplak-keplakannya harus dia. Pak Tamir masih punya istri? Oh masih. Oh cucu. Mbah umurnya berapa? Oh 70. Kok ini awet ya mati-mati. Hitung bulu keren ya mas tenang. Bu siapa namanya? Hajah Istiqomah, ikatan suami tabur istri ketika di rumah. Kita doakan Hajah Istiqomah panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Hajah Istiqomah hidup sendiri. Jadi gaul temen wong tua, tasnya pink. Isinya apa ya? Isinya apa? Duitnya langka. Rahasia. Atau menangnya lalu di duit. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa kita harus bersyukur tinggal di negara yang namanya Indonesia? Walaupun saya contohkan, Malaysia yang dulu lebih kaya dibandingkan kita Pak Lurah, hari ini mereka bangkrut. Coba Anda lihat keadaan bangsa kita hari ini. Nyuwun saya. Begitu tahun 2020 akhir, kena COVID, pemerintah paling bertanggung jawab. Melalui camat lurah, pemerintah memberikan BLT, bantuan langsung telas. Belum ada saya ya, bantuan langsung telas. 12. Kalau ada BLT yang paling pusing siapa Bapak Ibu? Lurahnya. Begitu banyak tuduhan ke lurah. BLT paling yang dikasih Pak Lurah cuma saudara-saudaranya sendiri. Apakah ini betul? Cangkem yora ya. Masa temen lurah? Pokoknya jadi lurah repot Pak. Berprestasi nggak pernah dipuji, salah siap-siap dicaci maki. Lah lucu nih warga Kalimas, BLT untuk orang miskin. Semua masyarakat ngaku miskin. Nah, lurahnya bener. Tawalik Pak Lurah sekarang. BLT untuk orang miskin, sing duwe mobil yo ngaku miskin. Sing duwe motor ngaku miskin. Iki wong ya teka. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya kuning insya Allah lebih parah. Ayo. Muncul lagi untuk pengusaha kecil, BLT untuk UMKM. Wong Kalimas yang ngaku pengusaha kecil. Makanya saya usul sama pemerintah, Pak Pemerintah, tolong ada BLT lagi. Untuk siapa Gus? Untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah orang Kalimas ngaku gila? Nah, BLT masuk Indonesia. Begitu ada COVID, orang teriak-teriak minta vaksin. Pemerintah usaha vaksin, betul? Begitu ada vaksin tetap cerewet. Vaksin itu haram, mengandung babi, ada chipnya, bahaya. Nanti kita datanya kalau dimasukin vaksin, kita ada chipnya, diawasi sama Amerika. Gek kowe iki sapa? Tukang macul iki sing diawasi yo apane? Ora jangan fitnahnya ke pemerintah. Katanya dipasang chip. Gek kowe iki tukang macul nimpal tletong. Kalau wong Amerika sing dicuri datane apane?
itu haram, harus sertifikasi halal melalui Majelis Ulama Indonesia. Vaksin disertifikasi halal. Begitu halal, tasik cewek maning. Kudune presidennya sontek dhisik dhewe. Pak Jokowi mau. Oke, saya presiden sontek pertama kali. Sing cerewet ngomong maning. Siar ke TV, siaran langsung, live. Presidennya mau. Kudu siaran langsung. Mosok sing siaran langsung YouTube Gus Miftah terus. Akhirnya presidennya mau disuntik siaran langsung. Begitu siaran langsung masih cerewet. Jangan-jangan diedit. Jangan-jangan yang disuntikan bukan vaksin seperti yang lainnya. Ya Allah, cerewet terus. Tapi lucunya apa? Begitu ada BLT, antri dhisik dewek. Nggih napa mboten? Jadi salah terus. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang Anda lihat. Berkat kerjasama kepolisian, TNI, pemerintah, kita hari ini sudah bisa buka masker pengajian. Pak Camat nggak pakai masker kayak saya, karena wis vaksin 1, 2 bahkan booster Pak Camat ya. Ceng prokes bapak-bapak ini ya, prokes. Bukan karena takut corona, merongos. Enggak, saya pengen ngawali keumatan kebangsaan kita dengan yang realistis mawon. Bahwa kenapa kita harus bangga dengan bangsa ini? Cangkem seluruh ngapa ya? Masa malah bisik-bisik, Kiai ini ganteng temen. Apa? Oh, kan bakal buah. Pansan bongong gede kayak melon. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau toh ada kekurangan lumrah. Manusia biasa, semua orang punya kekurangan. Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Susuk ya. Ini ngapa maning? Itulah beda itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita wujudnya cewek diragati oke, diuntal kancane. Jora. Kalau ada kekurangan lumrah, biasa mawon. Covid Indonesia itu kan antik Pak. Muncul varian pertama Delta, langka masker. Kelingan mboten? Muncul barang Delta ini apa? Alpha, langka oksigen. Terakhir varian apa? Omikron, langka minyak goreng. Satu-satunya Covid sing muntal minyak goreng itu namun kami Indonesia. Iya Pak Camat. Pas Omikron apa Pak Camat? Minyak goreng. Wah, ada isu lagi. Kalau takon Gus, Omikron itu Covid jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Saya jawab, perempuan. Omikron. Kalau cowok, Abikron. Nah, hari ini terbukti negara-negara di dunia bangkrut gara-gara Covid, kita masih bisa eksis. Artinya apa? Ini semua karena bangsa kita ini bangsa kuat, bangsa besar. Kenapa kita nggak bangga? Makanya kemarin tagline 17-an itu apa Pak Camat? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maksud saya apa? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk mencintai bangsanya. Buktinya apa? Nabi Muhammad peristiwa hijrah, sebelum peristiwa itu terjadi, beliau bermukim di kota Mekah. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk pindah ke Madinah. Bukan berarti kalah, apalagi nyerah, tapi nyusun strategi baru.
Makanya hijrah itu berangkat dari sebuah semangat. Yang saya sampaikan bukan masalah peristiwa hijrahnya. Begitu sampai kota Madinah, Kanjeng Nabi angkat tangan. Tanggung pulau lebih mulai kaji. Semoga orang Kalimas, Randu, Dongal segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada apa? Salah. Lawang cakeme dong ramok Pak Caman wis amin. Aja terus mati Pak Caman. Semoga segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh. Amin. Segera dipanggil oleh Allah. Amin. Sing lemu ya amin. Lemu aja mati dhisik, Bang. Lebih bokongnya kabotan ya. Sampai kota Madinah, Kanjeng Nabi mengangkat kedua tangan. Apa yang beliau sampaikan kepada Allah? Beliau berdoa sangat indah, Pak. Nopo dumoni? Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah aw Asad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah, bahkan lebih dahsyat daripada itu ya Allah. Pertanyaannya kan, kenapa Nabi Muhammad mencintai Makkah Madinah tanah Arab? Jawabannya gampang tak ansor. Karena Nabi Muhammad lahir di Mekah, nuwun sewu, lahir di tanah Arab, tumbuh berkembang di tanah Arab, hidup di tanah Arab, berjuang di tanah Arab, meninggal dikuburkan di tanah Arab. Itulah alasan Nabi Muhammad mencintai tanah Arab. Sekarang awet dewek, Pak Haji Saifuddin, Aja Istiqomah, mereka orangnya siapa? Oh Busro lana minal munah. Pak Busro ngaku kalung. Arane nggone inyong sing ngaku kalung ki hewan kurban. Takmir. Saya yakin Pak Busro ini orang baik. Betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Busro jangan dikubur sebelum mati, oke? Lu kan bener, jangan dikubur sebelum mati. Kasihan Pak Camat ya. Saya, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Saifuddin, Bu Sorolana, Bu Istiqomah. Kenapa harus mencintai Indonesia? Jawabannya sederhana. Karena kita lahir di Indonesia, tumbuh berkembang di Indonesia, betul? Cari makan di Indonesia, betul? Bekerja di Indonesia, berjuang di Indonesia, keluarga di Indonesia, dan kita besok mati dikuburkan di Indo. Itulah alasan kita mencintai Indo. Dua guru Habib Wudi sing darai Arab, keturunannya Kanjeng Nabi, begitu mencintai Indonesia. Mosok awake dhewe sing asli Indonesia, darai Jawa, darai ngapak. Bu Srona ngapa ya? Kok ono malah pacaran karo Istiqomah? Busro! Inyongnya pengen ngobrol karo Rika, malah jawil-jawilan karo Istiqomah. Istiqomah wis tua ya kemayu temen. Pak Buddha ya soalnya gitu 62 ya setahun maning 63. Pak Tama bila 46, saya kakak Inyong ya. Saya pas Agustus kemarin 41. Alhamdulillah istri juga baru 1. Apa? Masih 0.
Ya iya kan ini masih ngacengan. Primen. Kok sih enak primen? Kok gagal kayak kiye? Habib Lutfi yang darahnya Arab nyuwun sewu. Habib keturunan Kanjeng Nabi ke-36. Ceton niku mboten Habib Habiban. Duriyae Kanjeng Nabi. Apa? Mereka makan siji. Kok ini tua temen. Ya mohon maaf, good looking itu berangkat dari good rekening. Lah, cocok. Kalau rekeningnya nggak good, ya ini nggak good. Sangat ya. Ayo ibu-ibu, bapak pilih mana? Pilih good rekening apa good looking? Good rekening. Lah bisa-bisa hadron cetok. Nyekel kopling, kleru rating, raiso nyanding mergo kalah glowing. Apa-apa nih, apa-apa. Muka-muka mulai pengajian good rekening kabeh. Lah wancine sugi-sugi ya. Aku ki biyen rabi pertama kere banget. Padahal mbahku kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Kira dia apa masalahnya? Habib Lutfi, Duriyae Kanjeng Nabi ke-36. Darahnya Arab, darahnya Kanjeng Nabi. Tapi begitu mencintai Indonesia. Pertanyaannya, kita yang orang Pemalang radu tunggal Kalimas. Ngapa kiai meski Jawa, orang mungkin ngapa Arab? Gimana bahasa? Dan saya itu nyuwun sewu, salah satu bahasa yang paling saya seneng ngomong itu bahasa ngapak. Karena saya dulu punya jamaah ngapak, punya santri ngapak, Ki Ento Susmono ngapak. Ini tongkatnya gitu sih Pak Camat. Jadi sebulan sebelum beliau meninggal dunia, saya dikasih hadiah tongkat ini. Gara-gara saya sakit di rumah sakit. Saya ngaji terakhir sama beliau peresmian masjid di Tegal sama Habib Lutfi. Yang ngaji Habib Lutfi sama saya, Ki Ento sebagai bupati meresmikan. Kan saya baru sakit, saya dikasih tongkat. Gus, kan Gus Entan lebih gerah, sakit. Gue kalau wene tongkat gambar bersandar ketika ngaji. Delala sebulan kemudian Allah memanggil Ki Entus. Lah, kenapa tongkatnya ini saya bawa terus? Orang kuat melaku. Aku mbah pangku mocong-mocong yang tongkat pernah diloki. Wow, si buta dari buah hantu. Mata. Saya tongkat ini saya pakai harapannya satu Pak Busrolan Anin Namunah. Kalau seandainya pengajian saya ini berpahala, supaya almarhum Ki Entus dapat jariahnya. Ini loh Pak Lurah, kalau Pak Lurah pengen dapat jariah dari saya, ya mau ngasih apa gitu? Malah diparingi randane. Lah dulu Ki Entus itu Bu, itu sebulan sekali ngaji di tempat saya, ngaji kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu sebulan sekali. Lah gara-gara Ki Entus sering neng pondok ya inyonge mau nggak mau ngomong ngapa. Kan bahasa ngapa asik. Blok-blok kayak gitu. Orang ngapa orang kepenak. Yang lucu Pak Lurah, anak wong Pemalang, dolan yang kampungnya wong Sunda yang Bandung. Begitu masuk kota Bandung nginjak kotoran, orang Pemalang teriak, "Tai siapa dia?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah, taina urang lah." Padahal urang menurut orang Sunda sama Pemalang beda. Menurut orang Sunda urang itu orang, menurut orang Pemalang urang itu udah. Tadi itu masuk, "Taina siapa dia?" Dijawab orang bilang, "Iya mah taina urang." Orang Pemalang ngamuk, "Inyong ora percaya. Masa taina urang gedene segini ya?" Jangan-jangan kelasnya bocor ya? Oh nggak gue pempes ya Allah. Lu tua pempes dan menjijikan sekali. Mana gentong oke lumuti, mana bakong oke semuti. Wes!
Nah, satu ketika nyuwun sewu, bagaimana cara merawat kebinekaan menurut Habib Lutfi? Kan jenengan tahu, saya dekat dengan Habib Lutfi karena Mama Salma istrinya beliau itu masih senasab dengan saya. Kulon itu diakui muridnya Habib Lutfi tahun 2000. Makanya Habib Lutfi kalau ditanya, Abah, sejak kapan Gus Miftah ikut Abah Lutfi? Jawabannya Habib Lutfi nopo wis karaten. Saking lamanya. Dan beliau menjadi pembela saya setiap kali saya dibully. Saya dulu ceramah di kafe dibully, sing belani Habib Lutfi. Beliau mengatakan, ojo mau gagas Miftah kain bengkel. Sing jenenge wong bengkel kadang-kadang pakaiannya kotor. Makanya supaya mata saya nggak terlalu kotor, saya pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ngelirik nggak kelihatan. No. Sedikit, ya nanti saya buka setelah jam 5 pagi. Beliau mengatakan apa? Sebelum saya ngaji di Pemalang sama anak-anak pemuda Pancasila yang saya kritik jalannya Pemalang berlubang, saya dipanggil ke kamarnya Abah Lutfi. Berbicara bagaimana Indonesia tetap rukun, akur walaupun berbeda-beda. Beliau membacakan saya surat Al-Hujurat ayat 13 tentang kebinekaan, Pak. Ya ayuhan nas, hei manusia. Ini saya dengar langsung dari Habib Lutfi. Tak cerita ini, saya dengar keluar terus ini. Pumpung jenengan tasik ketemu wong kampung. Apa ya? Dia nutut cangkemnya wong kayak mau. Ada nerangnya sih penting malah. Katanya malah hampir kan. Apa? Oh Randa. HP. Miskin. Saya lagi keluar terus ke ayatnya Hujurat itu. Ngomong hati keluar seneng. Jadi nyuwun sewu. Pagi-pagi pas saya dibully tahun 2021 pas ceramah di gereja, ingat kalian? Gus Miftah dibully gara-gara ceramah di gereja. Miftah kawin! Oh tidak apa-apa, sahabat maning. Aku mana? Saya dipanggil Mama Salma. Gus, ditunggu Abah Lutfi sahur di Pekalongan. Akhirnya saya dari Jakarta, waktu itu penutupan jalan, saya dikawal Pak Polisi langsung berangkat ke Pekalongan malam itu setelah syuting di TV Jakarta. Saya langsung ke Pekalongan. Gus Rolana, tegane enteng. Bocor Gus Rolana. Apa? Kan aku haus. Sama. Sing ngaji aku sing ngau cangkemmu. Singkat cerita, saya baru nyampe Tegal sudah adzan subuh. Berarti saya nggak bisa ambil pecel lele. Apa pakai? Karena pengajar malah goreng-goreng pecel lele goblok temen ya. Anak buah saya kudin kepriben ya. Akhirnya apa? Pulau sampai dalamnya Abah Lutfi sudah kepagian. Pun bar subuh sekitar jam 5. Saya dikasih tahu sama penderek di bawah, Gus ditenggo Abah ke kamar. Saya masuk kamarnya Habib Lutfi. Bapak Ibu tahu jam segitu apa yang beliau lakukan? Beliau duduk, sujud, sholat, zikir, wirid. Habib Lutfi itu kullayaum setiap hari wirid dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Bendino. Tasbih kuwata wirid ratusan ribu kali. Kula matur Pak Camat. Abah, jenengan yang saya mawe kata ibadahi kata. Kok wirid banyak banget kagem nopo? Apa jawabannya Habib Lutfi? Saya wirid banyak untuk nambal jamaah yang kurang wiridnya.
awake dhewe kelasé salat napa le? Mat kolam cing, koma teko salam klencing. Ngapa kowe? Oh, jangan. Makanya gak dibayar. Iya nyuwun sewu Gus ngono. Arane siapa? Muhammad Suhuwi. Jenenge apik teman juga karo raine ya. Muhammad Suhuwi. Wah, apik banget ini. Kita doakan Muhammad Suhuwi masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat bar pengajian. Itu bar pengajian modern ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang. Busra lana. Suhuwi gak busra lana. Coba Pak, begitu sayangnya Habib sama kita, beliau wirid untuk kita Pak Kapolsek. Mencintai Indonesia sedemikian rupa, masih mencintai kita dengan wiridnya. Coba Anda bayangkan. Wirid jam 5 sampai jam 10 pagi, setiap hari. Pak Lurah, mat kolancing, komat teko salam perencing. Komat mangkat, rampung sholat, tangannya diangkat, dongone singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Istiqomah ke gue guyu bayar di tempat. Anak istiqomah? Oh bukan. Oh butuhnya, kabeh putu ya. Pas saya sebelum ngaji sama teman-teman pemuda Pancasila dan Banser waktu itu, beliau manggil saya menerangkan surat Al-Hujurat ayat 13 tentang merawat keumatan dan kebangsaan. Gara-gara saat itu ada orang yang tidak suka dengan pemerintah mengkritik Presiden Jokowi gara-gara memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Masih ingat bahasanya waktu itu apa? Ini gimana Presiden? Ibu kota dipindah ke Kalimantan, tempat buangan jin, setan, demit, iblis. Betul? Akhirnya dia dilaporkan polisi, masuk penjara. Kalau saya ditanya, Gus Miftah, apa pendapat Gus Miftah ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, gak masalah. Ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Guyu mani. Aku khawatir. Gimana sholat biasa aja gue. Guyu karo mangan, pasan lemune kayak iya. Bapak-bapak Pak Lurah kalau punya istri gemuk acamat bersyukurlah. Mau keloni setengah jam sikilmu kram Pak Camat. Kamu ini Pak Camat. Nah, Bapak Ibu, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kata Allah dalam Al-Hujurat 13, kami ciptakan kalian. Iya kali ini. Seomong-omong ini guyu kayak gini tuh Pak Camat. Kowe tak santet meteng loh. Wis dol cangkeme ya. Cangkeme dol ya. Ya apa-apa berarti bahagia. Bu, surga itu gambarnya bahagia, bahagia itu senyuman. Neraka itu gambarnya siksa, wujudnya merengut. Merengut bahasa Pemalannya apa ya? Ya merengut. Jadilah surga kui mbuyu, neraka kiye merengut. Ini mah takon karo bapak-bapak. Bapak Erika, bapak-bapak nyun sewu istri Erika, arane ning omah, oke mbuyune apa oke merengute? Merengute, berarti rumah tangga Rika kayak surga apa neraka. Jadi aku duwe bojo merengutan terus berarti rumah tanggamu kayak neraka. Milo guyu. Oh iya, kalau suamimu nggak bisa buat kamu bahagia, kamu bilang sama suamimu, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Kakak senyum. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami, kata Allah,
menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Iki salah tafsir wong-wong sing rasen karo Islam kita. Allah mengatakan inna, padahal katanya Allah itu esa. Inna itu berarti jamak, berarti Allah itu banyak. Ini mulutnya orang orientalis yang nggak paham dengan Islam. Orang ngerti tafsir, tapi sok nafsir ke Al-Quran. Cek lagi didik. Pak Camat, kabeh Bapak Ibu dengan dulu Al-Quran ya. Dalam Al-Quran, Allah kadang-kadang membuat kalimat inna, kadang-kadang ini. Nopo bedone inna kalau ini? Seru nih. Pokoknya aku cinta karo Banser. Bapak yang belum menikah, nikah dengan Banser. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Tenang dia. Maturu. Ini Banser kurus temen ya. Aja kurus-kurus. Kamu makannya banyak? Oh, kalau makannya banyak tetap kurus, dua kemungkinan mas, antara anugerah atau azab. Kena gula. Jangan nyenyek kena gula. Nah, apa bedanya inna sama ini? Kalau terjemah bebasnya, Pak Busrolanan Nirnal Munah. Inna itu artinya sesungguhnya kami. Kalau ini artinya sesungguhnya aku. Contoh yang kalimat inna. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan kalimat inna? Karena turunnya Al-Quran tidak langsung Allah kepada Nabi, tapi melalui perantara namanya Jibril. Allah, Jibril, Muhammad, sahabat ke kita. Wa inna lahafidun, dan kami yang akan menjaganya. Yang menjaga Al-Quran siapa? Allah, malaikat, ulama, hafidul Quran. Makanya jamak, sing jogo wong akeh. Makanya nggak mungkin Al-Quran itu salah. Kenapa? Karena yang jaga banyak. Orang mau malaikat tapi juga hafidul Quran. Makanya bapak-bapak kalimas manggul cita-cita anake ahli Quran. Amin. Soale wong ahli Quran itu dianggap keluargane Gusti Allah. Supaya Rika ngaji. Ngaji wong turutan tok, alif fathah, alif kasroh, alif doma, a, i, o. Ta fathah, ta, ha doma, hu, kaf doma, ku, tahu, ku. Pak Busro, tenang dia. Pakai itu Pak Busro, kiroati atau turutan. Lambian kulo Pak Busro Bu Istiqomah niki mesti turutan nggih. Turutan alif ba ta ta jim ha ho. Biyen ngajine ora listrik ya. Nganggone apa? Ublik. Niki narane apa Pak ublik, Pak? Ceplik. Ceplik nganggo minyak tanah. Kok itu ngaji coplik mati lampunya enteng, minyak lampunya enteng. Pak Kiai kirim surat ke wali santri. Suratnya dikasih bapaknya Rika. Oke, dibuka bapaknya, suratnya isinya apa? Bahasa turutan. Ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro, bayaro. Bayaro. Anjir ya. Bapaknya ada duit kata klik. Dodol buah ora payu. Akhirnya langsung kirim surat ke Pak Kiai. Suratnya dikasih Pak Kiai. Dibuka Pak Kiai, suratnya isinya apa? Sod fatkah so, ba fatkah ba, ro fatkah ro, so baro. Kiai ini ngamuk, Kiai ini rambut gondrong mantan preman. Bapak Kiai kurang ngajar, kon bayar lainnya kon sabarnya. Suratnya Kiai Bapak Kiai kemana? Dibuka bapaknya suratnya isinya apa? Mim fatkah ma, ta fatkah ta, mim domamu. Kenapa di dalam menciptakan manusia menggunakan inna? Karena Allah melibatkan orang tua, bapak dan ibu untuk melahirkan anaknya. Beda
ketika menciptakan Adam, Allah menggunakan kalimat ini, sesungguhnya aku. Kenapa? Karena penciptaan Adam tidak melalui perantara bapak dan ibunya. Langit akan jenengan melalui bapak dan ibu. Menciptakan Hawa, Allah langsung menggunakan ini. Soalnya langsung ciptake karo Gusti Allah. Ibu-ibu tahu Hawa diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk bagian kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Bagian kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Iya. Nufro. Aku sih bayar apa? Usrolane. Oh, selawatan. Oke, selawatan nih. Ayo, kejar. Apakah anak Al-Muhsin bisa diamplopi? Belum pada. Nanti kalau diamplopi Busro, diterima. Tidak diamplopi Busro, di WA. Apa kira maksudnya Busro? Sallallahu Nabi Muhammad. Bapaknya sing ngatur nggih. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Sing banter kok. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Sing banter. Iku ora sopan belas pengajian ngarepe kiai tumpake slonjor ke ya Allah. Orang pemangsane tumpake meletek-meletek. Apa? Emutan. Oh semutan. Ini apa wong tua ya? Ayo sing mriko selawatan, sing bungae banter dongae kutange lunas. Amin. Sing ora bengok mulih mateng. Amin. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah. cakep. Wis, rasa kabule. Kowe meneng dhisik, amplopmu enggak jelas ya. Yen wis mati pondora melu badan bojo ayu wis ana sing nemu. Sapa sing nemu? Busrolane sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah. supaya orang tuanya mati anaknya mau mendoakan anaknya doakin bisa yuk anakmu turun ini selawati terus silai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad muga-muga anakku selamat di dunia akhirat solehah al-fatihah ngono. Pak Camat gimana Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek di bojo cangkeme cerewet turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet al-fatihah.
Kok di Fatihah Pak Camat tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Paling modal. Iya Pak Putra ya. Ayo, dengar sih bocah-bocah cilik. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai. Kok yo ramin ya Allah. Nah, telat malaikate minggat. Pengen boten anak dadi kiai. Anak jadi polisi bangga, anak jadi lurah bangga, anak jadi camat bangga. Begitu anak jadi lebih, nggak bangga. Mantumu sopo? Polisi. Mantumu sopo? Camat. Mantumu sopo? Lurah. Mantumu sopo? Lebih. Camat penting, polisi penting, lurah penting, lebih nggak kalah penting. Camat mati sing bungkus apa? Lebih. Kapolsek mati yang bungkus apa? Lebih. Lurah mati sing bungkus apa? Istiqomah mati yang bungkus apa? Lebih mati bungkus dewek. Diambil ke ya, anaknya kiai ya, diambil yang banter ya, bareng-bareng ya, ada telat ya, yang kompak ya, prok jadi apa? Kiai kok Samsudin gitu. Kata gue Samsudin, oh tenang. Kok gede nggak gitu? Amin kan tuh. Istiqomah apa? Amin kan tuh. Ayo diamin ke. Urung kalau amin sekarang. Banter amin. Ngantuk. Jangan ngantuk, tak kasih tahu kamu. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Mila kok tentang ngaji kue turu berarti pengen cepat-cepat mati. Bocah cilik di kan tadi cangkeme yang kembis ya. Telat iki susu. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Desa Kalimas ngundang Gus Miftah, betul? Kiai neng ganteng. Pak Kapolsek, materi jamaah ono pasale apa ora? Lan ugi gagah tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah, ora nambah, ora masalah, sing penting disayang jamaah. Amin. Ibu. Tujuannya untuk apa? Diciptakan laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Bersuku-suku berbangsa-bangsa. Awake dhewe Pak Camat sama-sama Jawa nih. Ini beda.
Jawa Jogja sama Jawa al ngapakiyun. Orang ngapa orang kepenak. Tujuannya untuk apa? Lita'arofu. Lah, yang perlu digarisbawahi, Abah Lutfin itu nerangke kuwi, lita'arofu saja ora rampung. Bahkan semalam ora rampung. Sing dimaksud lita'arofu saling mengenal itu nyuwun sewu. Bukan hanya saya kenal Pak Busro secara nama, saya kenal Bu Istiqomah secara nama, saya kenal Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah. Tidak. Tetapi mengenal budayanya, mengenal adat istiadatnya, mengenal bahasanya. Sehingga apa? Jangan sampai kita menghina budaya orang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mila napa lak wong Jawa supaya akur, kuwi gawe bahasa Jawa halus, krama. Kula iki lucu Pak Busro. Wong tindak biyen kula. Iki dina Sabtu Legi sing marang pondok kula sinten? Oh jenengan rawuh. Coba jenengan nang takon kali Pak Busro nih. Lah dina Sabtu Legi malam Minggu paing bareng asar nganti maghrib sing njaluk foto kali Gus Miftah tiyang pinten Pak Busro. Wong ngepon mumet das kon lungguh jamaah gantian sak rombongan ke Malang Kalimas selama 3 jam cangkemku kon renges. 3 jam foto Pak Kapolsek. Garing cangkem inyong. Sak rombongan Pak Busro iki tidak temen rombongannya tiap pinten. Wong 5, wong 10, wong 15 sak rombongan saking Kalimantan, saking Palembang, saking Lampung. 3 jam antri njaluk foto ge cangkem kula dituntut merenges. Sekali kula foto merengut diloke karo netizen. Kayak ketoke Busro mangkat ning pondok ora nggawa apa-apa. Di foto merengut ngene Pak Busro. Tujuannya apa? Lita'arofu untuk saling mengenal. Ngapak ngerti Jawa, Jawa ngerti ngapak. Ngapak ngerti Sunda, Sunda ngerti ngapak. Inilah indahnya Indonesia. Walaupun pulau kalian jenengan bahasanya beda titik ngapak karo Jawa, tetapi kenapa kita bisa bersatu? Karena kita punya ideologi yang sama, namanya Pancasila. Kami cinta tanah air Indonesia. Bengok Indonesia di sini tegas Indonesia. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Soli iman soli wal ali wal Insya Allah dengan memahami karakter masing-masing budaya dan suku di Indonesia serta menghormati saling antar agama, insya Allah Indonesia akan semakin jaya. Amin Allahumma amin. Sampun jam kali welas. Kalinya mau selesai. Kan aku masih takut. Terima kasih Pak Busro dan panitia, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek semuanya. Doa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah pengajian akan kita lanjutkan sampai subuh dengan menonton YouTube masing-masing. Kita berdoa kepada Allah sebelum pulang, sebelum doa sudah pulang, kita dongake sandal hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم ارزقنا استقامة اللهم ارزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة اللهم ارزقنا ذرية طيبة اللهم ارزقنا على سكينة مودة ورحمة اللهم ارزقنا بألف ألف قوة اللهم ارزقنا بألف ألف بركة اللهم ارزقنا بألف ألف كرامة اللهم ارزقنا من أهل السنة والجماعة النهدية اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Kalimas matenun, radunggal matenun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.